Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah Haji Kolbu rahimakumullah, sahabat-sahabat saya, handai tolan, Bapak Ibu sekalian, para murid-murid, atas seizin guru-guru kita, mari kita meneruskan ngaji Sirul Asrar dengan bertawassul kepada mu'alif. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, di akhir dari bab 23 fi bayani ahli tasawuf, akhir dari pasal atau bab 23 dari yang menerangkan tentang ahli tasawuf, siapa itu orang tasawuf. Kita telah menerangkan 2 kali pertemuan, ada sekitar 12 yang muncul dan itu ada di dalam masyarakat, yang 11 yang salah, 1 yang benar, yaitu Thariqah tasawuf min ahli sunnah wal jamaah. Karena ini meneruskan dan mengambil dari mahwa ahli sunnah wal jamaah ma'alaini al yauma wa ashabi. Siapa yang selalu di hari ini mengikutiku dan para sahabatku, itulah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Rasulullah dan para khulafar rasyidin, para sahabat, tabi'in, mereka semuanya berthariqah. Tentu kita sebagai umatnya harus berthariqah, karena ini adalah amalan dari ahlu sunnah wal jamaah. 11 yang salah kemarin, yang itu halak, yang itu rusak, yaitu tentang apa itu? Aliran-aliran halawiyah, khaliyah, auliyaiyah, samaroniyah, khubbiyah, khurriyah, ibahiyah, mutakasilah, mutajahilah, wakifiyah, ilhamiyah. Semua sudah saya terangkan bagaimana penyimpangan-penyimpangan thariqah dan tasawuf dari mereka itu. Tentu kita tidak mengulang lagi tentang kesalahan-kesalahan dari akidah dan ubudiyah serta menyangkut manhajnya dari yang salah-salah itu. Untuk itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafla bihima bi ulumiha fit darain, amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan ilmu manfaat dari mu'allif ini dan kita diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahlus sunnah wal jamaah yaqul, sedangkan thariqah yang berbasis pada ahlu sunnah wal jamaah dirumuskan dan dikatakan bahwa annas sahabat takanu ahlul jadbah, karena annas sahabah, sesungguhnya para sahabat, kanu keadaannya itu disebut dengan apa? Ahlul jadbah. Bikuwati syuhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli jadbah itu mempunyai kuatnya karena berteman, karena bersahabat, karena senantiasa bersama Rasulullah, dan itu yang disebut dengan ahlus suffah. Ahlus suffah adalah orang yang tasawuf,
yang sehari-hari bersama Rasulullah, dan Rasulullah adalah bertarekoh. Mengapa sekarang manusia tidak mau bertarekoh? Hanya ngambil syariatnya, padahal Islam itu ya akidah, syariat, tasawuf. Iman, Islam, ihsan. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kok ngambil satu saja, hanya syariat? Padahal Rasulullah ini disebutkan annas-sahabata kanu ahlul jadbah. Siapa ahli jadbah? Bikuwati suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau selalu bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumman tasyarat tilkal jawadhibu ba'da Ali, dan jadbah-jadbah itu diteruskan oleh para sahabat ba'da Abu Bakar As-Siddiq dan ba'da Ali bin Abi Thalib. Apa jadbah? Dan itu sudah kita terangkan kan, jadbah itu adalah sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, jadbatun min janabatil haq tuwazinu amalit thaqalain. Ibadahnya orang ahli jadbah, ahli thariqah, itu satu tarikan nurani al-haq kepada Allah, tuwazinu amal thaqalain, dan orang-orang amalannya ahli jadbah, ahli thariqah itu lebih baik dari ibadahnya jin dan manusia yang tidak berthariqah. Karena itu di dalam sebuah hadis adalah tafakkur sa'ah. Orang yang tafakur, orang yang selalu beribadah penuh dengan jadbah, itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah khairu min ibadatus sanah. 1 ya, itu yang pertama. 1 tahun itu lebih baik orang yang berthariqah daripada orang yang syariat. Ada yang disebutkan adalah asyara sanah. Hadisnya sama, tapi ini asyara bagi orang yang sudah berthariqah. Tapi bagi orang yang sudah makrifat itu adalah ada yang disebut 70 tahun. Sab'ina sanah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, monggo semua menjadi ahli jadbah, ahli sufi, ahli tasawuf, ahli thariqah. Kualitasnya beda antara yang berthariqah dan tidak berthariqah dalam hal kalau kita mengatakan pahalanya. Tapi mengapa orang kok berat ya berthariqah? Ini, itu, sibuk ini, masih pekerjaan. Aduh, ya Allah, ya Rahman, ya Allah Rahim. Moga-moga kita semua senantiasa ya, Bapak Ibu sekalian, dibukakan hatinya. Allahumma futuhul qulub min abwabit thariqah. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan ya. Ahli thariqah, ahli jadbah itu diterangkan adalah orang yang memiliki makom secara khusus dan beliau cepat, tidak perlu tahap, tanpa upaya. Ya, orang menyebutkan ini kira-kira ilmu laduni lah. Orang yang berthariqah, orang pada tahap tertentu itu, makom tertentu itu mendapatkan ilhamiyah, mendapatkan ilham, mendapatkan karomah yang tak diduga. Ya, tidak diduga. Itu memang ahli jadbah karena memang sudah tidak ada hijab, mukasyafah. Beliau sudah kasyaf. Nah, ini seperti yang diterangkan di dalam kitab Al-Istikhlatul As-Sufiyah, ya, yang dikarang oleh Syekh Kamaluddin Abdul Razak Al-Qusaini. Jadi ini orang yang berthariqah sebetulnya adalah beliau seperti zamannya Rasulullah yang disebut dengan ahlul jadbah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya lanjutkan.
ila masyihi tariqah thumma tas'abbat ila salasila kathirah. Setelah tariqah itu diberikan, ditalkinkan, dibaiatkan kepada Syekh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan ini melahirkan tariqah Naqsyabandi, seperti dengan segala hormat yang saya ikuti, yang panjenengan ikuti, para murid-murid saya, dan kepada juga Sayyidina Ali yang melahirkan tariqah Qadiriyah, Sadili dan sebagainya. Maka dengan demikian itu turun menurun ila masyayikh tariqah, kemudian turun kepada syekh-syekh, para mursyid-mursyid tariqah. Tsumma ta'asabat ila salasil kathirah, kemudian menyebar kepada generasi penerus yang begitu salasila kathirah, silsilahnya itu banyak. Hatta dhu'fat wangqata'at an kathiri minhum, sehingga semakin kalau tidak hati-hati sanadnya itu lemah, sehingga orang-orang itu bisyuratis sukhyah, ya, dia mengikuti, ya, tapi tidak dalam posisi yang benar. Fabaki minhum mursimuna bisyuratis sufyah bila makna, sehingga banyak yang pura-pura menjadi mursyid, ya, bisyuratis sukhyah, membo-membo. Nah, bahasa Jawa itu membo-membo, menyerupakan dirinya sebagai mursyid bila makna, tapi nggak ada artinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang Bapak harus hati-hati. Tariqah yang mutabarah itu cirinya 4. Yang pertama adalah al-mursidu kamil, mursyidnya itu, proses kemursidannya itu kamil, sempurna, diikuti, suluknya diikuti, amalannya istiqomah dijalankan, sehingga pada saat tertentu sang guru, sang mursyid sudah mengatakan seseorang itu sudah diyakini secara ruhaniyahnya untuk bisa menjadi mursyid. Itu namanya mursyid kamil. Yang kedua adalah mutasil hatta Rasulullah. Mursyidnya itu adalah mutasil, bersambung, bersilsilah, tali menali sampai Rasulullah, nggak putus. Kalau dicondet ini silsilahnya ke-41 sampai Rasulullah. Yang ketiga manhajus sahih, manhajnya sahih. Sahih artinya apa? Yang tidak ada satupun bertentangan dengan syariat. Karena as-syari'atu bila haqiqah atilah. Orang kalau syariat saja dia tidak mau berthariqah, tidak mencapai hakikat, itu atilah, seperti orang jalan tidak tahu arah. Tapi kalau berhakikat bila syariat itu juga batilah. Jadi dengan demikian manhajus sahih, manhaj yang sahih itu yang amalannya sesuai dan tidak meninggalkan syariat. Karena itu kan kemarin ada salah satu aliran yang disebutkan bahwa dia kalau sudah tahap tertentu nggak perlu sholat, itu salah. Tidak ada orang yang thariqah, tidak ada orang yang ahlus sufi, wali yang tidak sholat, itu nggak ada. Semua sholat, semua menjalankan syariat. Itu Bapak sekalian ya. Maka dengan demikian bila makna, hati-hati. Dan yang terakhir, ciri yang keempat adalah al-muridu shodiq, murid yang jujur, yang memang betul-betul mahabbah ilallah, yang betul-betul muqarrabah, ingin dekat dengan Allah, yang betul-betul muraqabah, yang beliau kita ini ingin selalu dalam muraqabah, dalam pengawasan, lindungan, pangrengkuan, direngkuh oleh Allah di dalam setiap hari, setiap saat. Fi kulli yaumin halin sa'adin wa waqtin. Itu adalah Allah selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Itu hanya bisa dirasakan kalau orang itu berthariqah. Thariqah yang mana?
disebutkan di sini ada thariqah min ahlussunnah wal jamaah. Karena ma huwa alaihi al-yauma wa ashabi. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak tsumma tasa'aba minhum ahlul bid'ah. Kalau tidak nanti mursyidnya bid'ah, muridnya bid'ah, semua salah. Kalau tidak pakai thariqahnya Naqsyabandi. Thariqahnya Ahlussunnah. Dan thariqahnya Ahlussunnah itu diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Sehingga yang muktabarah itu ada di An-Nahdliyah. An-Nahdliyah organisasinya apa? Jatman, Jamiyah Ahli Thariqah Muktabarah An-Nahdliyah. Dengan segala permohon maaf, ya saya diberi amanah oleh jamaah menjadi mudir alinya sebagai ketua umumnya. Jadi dengan demikian kita sehari-hari memang ingin menerangi hati dari umat agar betul-betul sirat, betul-betul mendapatkan lampu yang menyinari hati kita. Bapak sekalian, apabila dengan demikian saya lihatkan tsumma istasaba ba'dhum ila qalandari wa ba'dhum ila haidi wa ba'dhum ila adbahin. Di antara mereka ada yang menisbahkan diri pada macam-macam tadi kan, ada yang Qalandari, Haidari, Adami, dan masih banyak lagi. Yang salah itu yang ahli bid'ah, yang salah-salah itu. Jadi Bapak sekalian jangan percaya kalau ada jamaah bikin aurat, pemimpinnya mengatakan dirinya mursyid tapi tidak punya sanad pada Rasulullah. Amalan-amal itu disebut dengan thariqah, enggak. Thariqah itu adalah manhajnya sampai Rasulullah sama. Kalau karangan manusia sekarang bukan thariqah apapun. Ya, karena itu hati-hati mencari thariqah yang muktabarah. Ya tulu surhahu. Ya, maka dengan demikian itu semua adalah bagian dari yang perlu kita syarahi, ya, dalam konteks siapa dan bagaimana memilih dari thariqah yang benar. Wa amma ahlul fikih, dan orang-orang yang ahlul fikih wal irsyad, dan pemberi irsyad, petunjuk, artinya mursyid, ya, fahum, mereka itu sekarang yang mursyid itu fi hadis zaman, di dalam zaman yang sekarang itu, akullu minal qalil, itu adalah sedikit, qalilin minal qalil, sudah sedikit di antara yang sedikit. Jadi sekarang tidak banyak orang jadi mursyid. Kalau ahli alim, pondok pesantren, syariat banyak. Karena mursyid itu tidak ada sekolahnya. Itu panggilan ruhani, dan itu adalah menjadi bagian dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi orang tidak boleh ngaku-ngaku dirinya mursyid kalau tidak ada otoritas yang mempunyai hak seseorang diangkat menjadi mursyid. Hati-hati. Jamaahnya 10.000 saya mursyid, enggak ada. Oke, jadi ini disebutkan fi hadzal zamani aqallu minal qalil. Ya. Aqallu minal qalil, sudah sedikit di antaranya sedikit. Jadi Bapak sekalian, Bapak Ibu, kita bersyukur panjenengan kita semua diberi hidayah oleh Allah, taufik, ya. Ya, kita dikasih hidayah. Ya, ini ada jalan thariqah. Nah, kemudian panjenengan dikasih taufik, diberi kekuatan dan masuk thariqah. Itu yang Allah sangat menyayangi kita. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak banyak yang mau begini, itu enggak banyak. Semua masih hubbud dunya, masih urusan dunia. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Wa yu'lamul amalu haqqu bisyahidin, untuk mengetahui amaliyah yang hak, ya, haqqu bisyahadaini. Amalan-amalan thariqah yang hak itu ada 2 syahidain, bukti.
Ahadahuma dhahirun wasani batinun. Bukti-bukti orang ahli tarekoh itu ada dua, satu dhahir, yang kedua adalah batin. Fadh-dhahir, orang yang bertarekoh secara dhahir itu adalah al-istihkamu ala syari'atin amron wa nahyan. Orang yang memegang teguh terhadap syariat, baik itu perintah maupun larangan. Jadi orang bertarekoh nggak ada yang tidak bersyariat. Semakin bertarekoh, syariat semakin kuat. Amal-amalan sunnahnya ditambah, sholat-sholatnya ditambah yang sunat. Seperti panjenengan kalau malam setiap hari yang sudah tarekoh, alhamdulillahirrabbilalamin, moga-moga murid-murid saya istiqomah, yaitu sholat tahajud, sholat taubatan nasuha, sholat li ridhoillah, mohon ridho Allah, sholat lisyukrillah, mohon dan kita bersyukur atas semua nikmat Allah, sholat lil fadlillah, memohon karunia di dalam hidup ini, wal fadilah fil hayat, itu kan, wal istiqomah fil ibadah, itu doa-doa kita. Itu orang yang bertarekoh. Kalau belum tarekoh berat sholat seperti itu tiap malam. Nah, saya lanjutkan. Kalau yang saya lanjutkan, syari'a amron wa nahan kama la yakhfa, maka itu semua seperti yang kita ketahui. Wal batin, dan bukti batinnya orang syariat itu apa? Ayyakuna sulukuhu ala musyahadatil basyirah. Buktinya itu adalah secara batin beliau suluk, hidup selalu jalan, hidup selalu menuju Allah. Fi kulli nafsin dzikrullah, ya ayyuhalladzina amanu dzikron katsira fasabbihu bukratan wa asila. Itu orang bertarekoh. Karena Naqsyabandi mengajarkan dzikrullah darul anjiman fil qalbi, menyebut nama Allah setiap saat di dalam batinnya, dan ini biasa disebut dengan orang yang bertarekoh Naqsyabandi itu adalah khalwat, di dalam keramaian, sendiri dalam keramaian. Kita kerja tapi kita tetap khalwat, karena batin kita, nafas kita selalu tertuju pada Allah. Itu apa? Itu adalah yang disebut dengan syahadatain tadi dari sisi batinnya itu. Sehingga dengan demikian apa? Ala musyahadah, beliau menyaksikan ya basyirah dalam pandangan batinnya itu. Musyahadah itu adalah menyaksikan kehadiran Allah bil basyirah, dengan mata hatinya. Itu yang disebut dengan ihsan. Jadi ihsan hanya bisa dicapai dari orang yang bertarekoh. Anta butallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah, dan apabila engkau pun tidak mampu melihat Allah, pasti Allah melihat kamu. Itu ada rasa, itu namanya musyahadah. Kalau panjenengan sholat masih geloma-gelami, masih ingat macam-macam, itu belum musyahadah. Nah, musyahadah hanya dapat dicapai melalui orang bertarekoh bil basyirah, dengan pandangan mata hatinya. Kalau mata hatinya cerah, maka insya Allah itu tanda dari nurullah fi nurul qalbi, karena sirat, karena sinar itu ada di dalam dada kita. Kemudian narik kepada nurul wajhi, wajah kita senyum, tenang, ya, teduh, gitu ya. Kemudian apa? Nurul hayat. Kemudian cahaya itu menerangi di dalam semua kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Fayaro mayyak tadi bihi wawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam mata basyirahnya itu ya Allah, amin ya rabbal alamin.
fayara matati. Maka dalam kehidupan itu melihat apa yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu wasita baina Allah taala wa bain nabiyhi wa bainahu, sehingga tidak ada hijab antara dianya dengan Allah, dengan Rasulullah nggak ada hijab. Karena itu mengapa orang kalau sudah berthariqah dalam makam tertentu mimpi ketemu Rasulullah, atau suasananya suasana di dalam makam Rasulullah. Karena apa? Memang kita itu sedang jadbah, sedang jatuh cinta kepada Rasulullah, sehingga kehidupan kita, mimpi-mimpi kita sudah mimpi kepada Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, khususnya yang muda, jatuh cinta kan setiap hari mimpi ketemu pacarnya. Kalau yang kita pacari sedang jatuh cinta kita itu, mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah, pasti ada dua. Zauk, rasa yang mendalam. Sauk, rindu yang mendendam, yang mendekam di dalam hati kita. Itu ciri orang yang mahabbah. Karena itu disebutkan fayara mayyakati wa wan nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu wasitaton bainallahi ta'ala wa bainan nabi wa bainahu. Sehingga tidak ada hijab antara kita dengan Rasul, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruhaniyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ruhaniyahnya yang kita lihat itu adalah ruhaniyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dalam ruhani, dil jismaniyah fi mahalli wa ruhaniyah fi mahalihi. Dan kita di dalam ruhaniyah itu memiliki ketemu dalam ruhnya dan di alamnya Rasulullah bagi orang tertentu. Jadi ini benar. Jadi kalau ada kiai, para wali ketemu Rasulullah, ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, ketemu guru-guru kita, ketemu siapa sampai pada Rasulullah, itu benar. Karena itu sudah jadbah. Sudah ada jaringan khusus. Ya, sinyalnya itu kalau kita kira-kira wifi itu sinyalnya kuat. Sehingga orang menyebut beliau mukasyafah. Nah, gitu. Mukasyafah tidak harusnya orang itu kelihatan pakai baju. Orang biasa kalau dekat dengan Allah, pakaiannya pakaian modern, bisa mukasyafah. Orang thariqah bukan berarti orang miskin, enggak. Orang berthariqah bisa jadi pejabat, bisa jadi orang kaya, tapi pejabat dan kekayaannya bukan untuk senang-senang, tapi untuk kepentingan umat. Harta dan kekayaan serta jabatan cukup di pergelangan tangan. Ya, Bapak sekalian, waruhana fi mahalihi. Ini bisa bagi orang yang berthariqah, mempunyai hubungan secara ruhaniyah kepada Rasulullah dan kepada Allah Taala. Fa innas syaiton la yatamatsalu bihi, sedangkan setan tidak bisa memimbo-mimbo menyerupai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Fayakunu minhu isyaratun ila mayyara bihis salikin. Maka di sini terdapat isyarat kepada siapa sebaiknya para ahli basyirah itu melihat di dalam bihis salikin, orang-orang suluk. Mengapa di dalam thariqah Naqsyabandi itu pakai suluk? Mengapa baju yang bertahun-tahun dipakai kalau tidak bersihkan juga nggak bersih? Gelas bekasnya kopi hitam kelam, kalau tidak dibersihkan dikasih kopi nggak bisa diminum. Panjenengan juga gitu. Kalau hatinya kotor, meskipun zikir juga nggak ada impact,
Karena itu mengapa suluk? Minimal 10 hari untuk mendapatkan 4 makom dari 12 makom. Nanti suluk lagi. Untuk apa? Dibersihkan. Itu yang disebut dengan al-qalbun kal mir'ah. Hati itu seperti kaca yang dia harus dibersihkan, dan dia hanya bisa menjadikan tempat itu bersih suci. Kalau dikasih kalimat-kalimat thayyibah, maka hati itu langsung menghunjam, dan itu ada dzauq wasauq, ada rasa dan ada rindu kita kepada Allah. Ibadah yang enak di dalam beribadah yang nyaman, enak, itu namanya lazzatul ibadah, nikmatul munajat. Lezatnya bermunajat, nikmatnya beribadah. Ya, maka dengan demikian li alla yakuna sulukuhum, maka dengan demikian beliau akan bisa merasakan indahnya di dalam suluknya alal umyi, agar para ahli suluk itu tidak umyi, tidak buta. Ya, kemarin saya terangkan, manusia salah itu sebetulnya bukan matanya buta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innaha la ta'mal absar walakinnal absar qulub allati fis sudur. Manusia itu sesungguhnya bukan matanya yang buta, tetapi walakinnal a'mal qulub, tetapi sesungguhnya manusia itu yang buta adalah hatinya, allati fis sudur, dan itu yang ada di dalam nuraninya atau basirahnya. Karena itu basirahnya harus kita capai dengan cara tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati kita, wa tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, dan itulah kita yang kita dapatkan kalau kita berthariqah. Wa hauna daqaiqul alamati fit tamjiz, maka dengan demikian ini tanda-tanda yang sangat mendalam sehingga orang itu tamjiz, alamatul tamjiz, mempunyai kemampuan membedakan antara yang benar yang salah karena hati kita sudah tercerahkan, dan ini disebut dengan tamjiz, orang yang sudah mampu membedakan. La yudrikuhu illa ahluha, yang tidak dapat ditemukan kecuali illa ahluha, kecuali orang ahluha. Siapa ahluha? Ahlul dzikir, ahlut thariqah, ahlut tasawuf. Dan itu kita dapatkan kalau kita berthariqah. Maka dengan demikian Bapak sekalian, bab yang ke-13, bab yang ke-23 ini kita sudahi, yang menerangkan fi bayani ahlut tasawuf wa thariqah. Penjelasan sudah, keterangan sudah. Selanjutnya terserah Bapak Ibu sekalian. Mau berthariqah, alhamdulillah. Mau tidak berthariqah, tanggung sendiri. Itu saja ya. Dan ini menjadi bagian dari ngaji yang menurut saya 3 pertemuan ini mendalam. Tinggal hati Bapak itu sekalian dibuka enggak. Pintu sudah diketuk. Dari dalam sudah menyebut Assalamualaikum. Kok Anda tidak mau membuka pintu itu dan tidak masuk dukhulu thariqah, fahuwa humkun. Maka orang seperti adalah humkun, orang yang kumprung, sebodoh-bodoh manusia. Maaf, terima kasih. Akhul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.